Tunoi Chin Oi, Tisiung Cimoy Mun, Ban On, selamat malam saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita membuka lagi dari Injil Matius pasal 20, ayat hafalan kita di gereja, yaitu ayat 30. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Putra Daud, kasihanilah kami." Sekali tokoh, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, pada malam ini kami kembali datang setelah matahari terbenam, menghadap tata kudus-Mu, memuji Engkau dalam kebaktian matahari terbenam. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kesaksian tentang Tuhan Yesus yang berbelas kasihan menyembuhkan dua orang buta. Ya Bapa, kami tahu pikiran kami terbatas, firman-Mu tidak terbatas dan kekal, dan firman-Mu adalah maha kuasa. Pakailah hamba-Mu yang terbatas untuk menyatakan kemahakuasaan-Mu, firman-Mu melalui khotbah pada malam ini. Kiranya yang mendengarkan bisa percaya Yesus, yang sudah percaya Yesus, iman kami dapat dikuatkan untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus segera datang kedua kali ke bumi untuk menjadi Raja segala Raja, Tuhan dari segala Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami, ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Lagu sekolah minggu yang terkenal, saya rasa kita semua menghafalkannya. Dua orang buta duduk minta-minta. Kalau kita lihat lagu ini, dikatakan tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui, dua orang itu disembuhkannya, celik matanya oleh kuasa Yesus, celik matanya. Kita melihat dalam Injil Lukas dan Injil Matius dan Markus ada perbedaan. Kalau di Injil Lukas dikatakan Yesus itu masuk ke kota Yeriko, dan pasal 19 Yesus bertemu dengan Sakyus di kota Yeriko. Nah, sika kona chai matai kong jasu chut jaliko, mako ja kong jasu chut jaliko. Tane chai likai luka jasu nyip jaliko. Jadi oleh orang yang mengkritik Alkitab, mereka mengatakan Alkitab terdapat kesalahan. Kita ngomong, sin ken yu chobu. Karena Matius, Markus mengatakan Yesus meninggalkan Yeriko, sedangkan Lukas mengatakan Yesus masuk Yeriko. Jadi yang benar, Yesus masuk atau Yesus keluar Yeriko? Yeriko, saya pernah ke kota Yeriko, dikatakan adalah satu kota yang paling tua di dunia ini. Dan kota Yeriko itu berlapis-lapis. Ternyata setelah digali oleh arkeolog, itu kota Yeriko sudah berkali-kali dihancurkan, dibangun kembali. Dan pada saat Yosua menghancurkan kota Yeriko, juga ada lagunya, di mana Musa yang sudah mati menyerahkan tugas kepada Yosua. Yosua disuruh oleh Tuhan menaklukkan kota Yeriko dengan satu strategi militer yang tidak pernah dipakai sebelumnya dan sesudahnya. Meruntuhkan kota dengan berjalan mengelilingi kota itu, membawa tabut perjanjian yang dipikul oleh imam, disertai oleh orang Lewi dan orang Israel, keliling satu hari satu kali. Tidak boleh bersuara. Pada hari ke-7 keliling 7 kali, dan boleh bersorak. Ketika mereka bersorak, tembok Yeriko runtuh. Hanya satu rumah yang tidak runtuh, itu rumahnya Rahab, dan dipasang dengan benang merah. Karena Rahab percaya kepada Yehova, Allah yang esa, Allah juru selamat manusia melalui Yesus Kristus. Dan Yosua berkata, barang siapa membangun kembali kota ini, Yosua 6:26, dia harus mengorbankan putra sulungnya waktu dia meletakkan dasar kota. Dan waktu dia membangun selesai, dia menutup kota itu dengan pintu-pintu gerbang, putra bungsunya akan mati. Jadi Yeriko ternyata dibangun, saya sudah katakan, di zaman kerajaan. Kalau kamu baca di kitab 1 Raja-Raja,
Itu ada seorang yang berani membangun kota ini. 1 Raja-Raja 16 ya, ayat 34. Orang itu bernama Hilel. Waktu dia membangun kota ini, firman Tuhan betul-betul terjadi. Apa itu? Waktu dia meletakkan dasar kota, putra sulungnya bernama Abiram mati. Setelah itu dia meletakkan, membangun tembok kota dan pintu gerbang kota. Putra bungsunya yang bernama Segub itu mati. Jadi kalau kita melihat di sini kota Yeriko, kota yang tua, kota yang bersejarah. Nah sekarang kenapa Matius dan Markus mengatakan Yesus keluar dari Yeriko, sedangkan Lukas mengatakan Yesus masuk ke kota Yeriko? Ternyata ada 2 Yeriko ya. Yeriko yang lama yang dibangun oleh Hilel, ya kita tidak tahu kapan dia membangunnya, Hiel. Ternyata ada Yeriko baru. Nah, Yeriko lama adalah Yeriko yang penduduknya lebih miskin. Yeriko baru penduduknya lebih kaya. Karena di Yeriko baru ini, kalau kita lihat di kitab Lukas ya, pasal yang ke-18, Yesus hampir tiba di Yeriko baru. Nah, di situ dikatakan ada 1 orang buta. Kalau kita baca Injil Matius, ada 2 orang buta. Nah, orang buta ini, satu di antara mereka bernama Bartimius. Bartimius putra dari Timeus. Dan kalau kita lihat, Yesus masuk ke Yeriko baru. Yeriko baru lebih kaya daripada Yeriko lama. Dan ada pengemis di situ. Pengemis itu bisa orang lumpuh, bisa orang sakit, bisa orang buta. Karena mereka mengemis, tidak bisa bekerja. Tuhan mengatakan ada berkelompok-kelompok orang yang perlu dibantu. Yatim, janda, miskin. Kemudian ya kita lihat di sini orang asing dan orang Lewi. Dan orang yang miskin, bukan karena mereka malas. Kalau kita lihat di Indonesia banyak di pinggir-pinggir jalan orang meminta-minta karena sindikasi, karena mereka malas. Tubuh mereka sehat tapi mereka tidak mau bekerja. Jadi waktu Yesus masuk ke Yeriko baru ini, dia berjumpa dengan 2 orang buta. Satu di antara pengemis buta itu bernama Timeus. Nah, mereka ketika mendengarkan suara orang banyak yang lewat. Orang buta kan tak bisa melihat, dia tidak tahu siapa yang lewat. Hakpu nyina ki konto ki tanget to iki. Jadi mereka bertanya, siapa itu? Apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret lewat, mulailah mereka berseru. Nah, ini memberikan kita 4 pelajaran rohani. Nah, kin lip ama, kin ampu sika ho sikai kungko. Ngai song kong mana? Ku, kiu, koi, kamsia. Kalau dalam bahasa Indonesianya, derita, duka, dosa, doa. Ya. Duka, derita diganti dengan sukacita. Setelah itu yang keempat D, doksologi, memuji Tuhan. Nah, pertama kita lihat orang buta ini tidak disebut berapa lama mereka buta, apakah sejak lahir buta atau kena penyakit buta. Alkitab tidak mengatakan. Kalau Yohanes pasal 9, orang buta sejak dia lahir. Saya masih ingat di Parit Baru. Pendeta Pang mungkin masih ingat, Saudara Salino juga mungkin masih ingat, dan istri saya mungkin juga masih ingat. Ketika Pendeta Pang melayani sebagai gembala sidang di Parit Baru, saya sering pulang dari Riau. Waktu itu saya sudah bekerja di pabrik kertas yang paling besar di Indonesia. Dan kami juga tiap hari membuat air bersih dari air Sungai Siak. Dan air yang dihasilkan oleh pabrik itu lebih daripada pabrik yang ada di Pontianak. Karena begitu besarnya pabrik pap dan kertas itu. Dan karena Parit Baru waktu itu tahun 80-an tidak ada ledeng. Jadi kami harus mandi dengan bapak saya ke belakang gereja, itu kuburan, mandi di samping kuburan. Atau mandi di pinggir parit ya, Adi Sucipto. Di depan apotik, dulu namanya Apotik Antara. Di situ kami mandi. Jadi waktu saya mandi,
Saya membayangkan loh, ya, di Riau air kami berlimpah-limpah di pabrik. Tapi kembali ke Kalimantan, mandi dari air parit dan mandi di kuburan. Kadang-kadang kami mandi di Sungai Kapuas. Di waktu mandi di Sungai Kapuas, adik saya Ripka, sudah almarhumah, dia melihat ada orang buta di Gang Damai. Namanya Tony. Dan oleh adik saya yang bernama Ripka, waktu itu dia kuliah di Fakultas Hukum Untan. Dan Bupati Kuburaya muda itu kawan kuliah angkatan adik saya Ripka. Satu angkatan. Mereka sama-sama di Fakultas Hukum. Jadi Tony yang buta ini diajak oleh adik saya ikut sekolah minggu dan dia percaya Yesus. Ya, orang buta kalau tidak diajak dia nggak bisa merubah ya kehidupannya. Nah, kita lihat di sini Yesus masuk ke kota Yeriko, dia punya dua tujuan, menyembuhkan dua orang buta ini yang menderita fisik, tidak punya uang, tiap hari harus meminta-minta uang. Dan waktu mereka mendengarkan Yesus lewat, dan mereka mulai berteriak loh. Jadi derita yang kita alami itu dapat diselesaikan kalau kita berteriak minta tolong dalam doa kepada Tuhan Yesus. 如果你有苦穷，你就买苦穷，你爱求，当你求的时节，你kan yang cak hakmu intinya pen kiu. Mereka berdua berseru, ini sangat menarik ya. Itu seperti menyanyi dengan kur ya. Ini bukan kur tapi duet ya. Duet. Mungkin satu teriak, Yesus putra Daud kasihanilah kami. Terus yang satu teriak lagi, Yesus putra Daud kasihani kami. Terus yang satu lagi teriak, Yesus putra Daud kasihani kami. Jadi mereka bersaut-sautan, sehingga teriakan mereka ini saya rasa sangat mengganggu loh. Mengganggu. Sehingga ada orang di situ, ini manusia ya. Manusia kan tahu Yesus menyembuhkan bisa. Tapi manusia itu banyak yang jahat loh. Pengikut-pengikut Yesus itu bermacam-macam orang. Ada yang baik, ada yang jahat. Dan orang yang jahat itu bilang, jangan berteriak loh. Tetapi mereka tidak berhenti berteriak. Ini pelajaran rohani kedua ya. Derita kita harus doa. Doa siang, doa malam, di mana-mana doa. Kita selalu berdoa. Saya dipimpin Tuhan sudah buat lagu kan? Di sini doa, di sana doa, di mana-mana selalu berdoa. Bapak doa, ibu doa, anak doa. Semua kita harus tekun dalam doa, rajin berdoa. 1 Tesalonika, kalau kamu lihat pasal 5 ayat 17, berdoalah tanpa henti. Saya ingat waktu istri saya menyampaikan khotbah berdoa tanpa henti di persekutuan kaum wanita, dia berkata gini, seperti orang batuknya nggak bisa berhenti. Sekarang batuk, kuk. Kemudian 2 menit lagi, batuk lagi. Boleh, Yesus berdoa 3 kali di Taman Getsemani. Doanya sama, nggak apa-apa. Jangan sampai di satu doa kamu ulang-ulang permintaannya. Bapak kasih saya sehat, Bapak kasih saya sehat, Bapak kasih saya sehat. Diulang 10 kali kayak mantra, itu nggak bagus. Tetapi kalau kamu berdoa dalam nama Yesus, amin. Setelah itu kamu 5 menit lagi berdoa lagi, boleh doa yang sama. Seperti orang batuk yang nggak bisa dihentikan oleh obat batuk. Nah, mereka berdua berdoa kepada Yesus secara langsung. Nah, tetapi waktu Yesus diteriakin seperti itu, Tuhan putra Daud kasihanilah kami. Apakah Yesus merasa terganggu kalau kita berdoa? Yesus tidak pernah merasa terganggu kalau kita minta apapun juga kepada dia. Mintanya betul, dia akan kasih tahu betul. Mintanya salah, dia pun akan kasih tahu salah. Seperti Salome, ibu dari Yakobus dan Yohanes, minta supaya Yakobus di sebelah kanan Yesus, Yohanes sebelah kiri Yesus. Yesus bilang apa? Itu haknya Bapak yang tentukan, dia akan kasih tahu. Jadi kita harus berdoa macam apapun.
kita boleh lakukan. Kalau kamu lihat di Mazmur ya, khususnya Mazmur yang namanya imprecatory. Kalau kamu buka ya, seperti Mazmur 88. Ya, seperti keluhan Ayub, itu banyak kata-kata mereka itu secara teologis nggak bisa diterima loh. Mazmur 88, dia berkata, kegelapan adalah kawan baikku, darkness is my closest friend. Artinya, Tuhan, engkau bukan kawan baikku. Yang kawan baikku adalah kegelapan. Penderitaan ini kawan baikku. Kenapa Mazmur seperti itu masuk di Alkitab loh, menjadi doa loh. Penulisnya namanya adalah siapa? Heman. Ya, ada beberapa Mazmur seperti itu. Berdoa, Tuhan tidak akan mengecilkan doa apapun yang kita panjatkan kepadanya. Dia tidak akan bilang, doamu salah, aku tak mau kau berdoa karena doamu salah. Nggak ada begitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita harus berdoa. Dan kalau kamu terus berdoa, pasti Tuhan membimbing kamu ya nanti berdoa dengan kehendaknya sesuai dengan firman-Nya. Jangan berhenti berdoa. Nah, kita lihat di sini, Tuhan Yesus ternyata dia berhenti. Dia menyuruh orang membawa orang itu kepadanya. Kenapa Tuhan Yesus menyuruh orang membawa orang itu kepadanya? Karena orang buta nggak mungkin berjalan kan? Mereka kalau berjalan itu lambat sekali. Nah, kami sekeluarga pernah tinggal di Singapura. Di Singapura itu fasilitas umumnya sangat bagus. Itu ada tanda yang dibuat ya untuk orang buta berjalan kaki. Saya pernah melihat ya, sengaja saya mengikuti orang buta berjalan. Dia pakai tongkat. Dia dari luar gereja St. Andrew masuk ke City Hall MRT, dan sengaja saya ikut di belakangnya loh. Dia tuk 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 begini loh, masuk loh sampai loh di stasiun kereta loh. Dengan apa? Tuntunan yang dibuat oleh pemerintah, tongkatnya itu, karena ada jalurnya, dia tinggal tuk 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 tuk. Nah, kalau orang buta ini harus berjalan seperti itu, ketemu Yesus lambat sekali. Jadi saya tahu persis Yesus bijaksana sekali. Dia suruh orang, ya karena waktunya cepat, dia minta orang itu membawa orang itu kepada Yesus. Nah, waktu mereka sampai di depan Yesus, kamu lihat ya, sebelum itu orang berkata kepada kedua orang itu, kuatkanlah jantungmu, berdirilah, ia memanggil engkau, atau dia memanggil kalian berdua. Ini orang yang Tuhan Yesus suruh, baik ya. Sebelumnya orang minta mereka berdua, shut up, jangan ngomong lagi, jangan bicara lagi. Tapi ternyata di kelompok Tuhan Yesus, kita bersyukur ada orang baik. Ya, tidak semua orang jahat. Dan kuatkanlah jantungmu, berdirilah, ia memanggil kamu. Lalu ya, ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dan ketika ia telah berdiri, berada di dekat Yesus, Yesus bertanya kepada dia, ya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat untuk kamu? Jawab orang buta itu, Rabuni, artinya guruku, supaya mata kami, ya Matius pasal 20, dapat melihat. Yesus walaupun Maha Tahu, dia ingin kita berdoa loh. Dia ingin tanya sama kamu, kamu maunya apa sih? Ya, dia bertanya karena dia ingin kita mengutarakan apa kehendak kita. Jangan sungkan sama Tuhan Yesus, jangan sungkan kepada Allah kita. Kehendak kamu, niat baik kamu, kamu doakan. Dan Yesus bersedia dengan panjang sabar mendengarkannya. Nah, Yesus bukan orang yang terburu-buru, gak ada waktu. Dia punya waktu yang kekal untuk mendengarkan kita bercerita pada dia, mendengarkan kita menyampaikan permohonan kita kepada dia. Derita diatasi dengan doa. Kemudian ketika mereka berkata begitu, apa yang terjadi? Lalu kata Yesus kepadanya, ini day ketiga, ku kiu koi. Apa? Derita diganti dengan sukacita. Saya pernah mendengarkan sebuah ilustrasi. Iblis itu selalu mau buat hidup kita hitam. Hidup kita mau dibuat oleh iblis menjadi gelap. Ya, kalau kamu lihat ini warna gelap hitam kan. Jadi kalau kita punya warna putih, iblis gak mau ya kita punya warna putih. Dia lempar dengan warna hitam, jadi hitam, jelek. Yesus bisa membuat ya yang hitam menjadi warna pelangi.
Tapi jangan lupa loh, kenapa Yesus ya mengizinkan orang ini menderita buta. Banyak pelajaran itu kita pelajari waktu kita menderita, waktu kita susah, waktu kita ditekan. Waktu COVID-19 ini Tuhan ingin mengajar kita loh. Daud dia menulis sebagian besar Mazmur waktu dia mengungsi dari pemburuan Saul. Jadi waktu kita gelap keadaannya, seperti Fanny Crosby, dia menulis ribuan lagu. Kadang-kadang orang bertanya, kenapa Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kuasa mengizinkan kita anak-anaknya hidup menderita? Gereja sekarang yang sesat mengajarkan kalau kamu percaya Yesus, kamu pasti kaya, kamu pasti sehat. Datang ke gereja naik sepeda, tak lama lagi kamu akan naik motor. Setelah naik motor, kamu naik Mercy. Kalau kamu sudah naik Mercy, jangan lupa kasih gereja Mercy supaya pendetanya juga naik Mercy. Jangan sampai jemaat naik Mercy, pendetanya naik sepeda. Begitu banyak pengajaran sesat. Kita lihat Yesus mengizinkan penderitaan itu terjadi karena waktu kita menderita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya Yesus sengaja ke kota Yeriko ini. Dia bertemu dengan dua orang buta ini, dan setelah itu dia bertemu dengan Sakyus. Nah, Yesus berkata kepada orang buta itu, "Melihatlah engkau." Dalam Lukas 18, Yesus tidak memegang mata orang itu, ya seperti yang dilakukan ya kepada orang buta yang lain. Dia cukup berkata, "Melihatlah engkau." Kenapa begitu? Karena masing-masing kita ini spesifik. Tidak ada manusia yang punya DNA yang sama. Antara kamu dengan saya beda. Antara saya, istri saya beda. Saya dengan anak saya beda. DNA-nya semuanya nggak sama. Begitu unik loh. Seperti kalau kita lihat kunci ya. Kunci itu satu kunci sekarang bisa dipakai 4 gembok ya. Waktu kemarin saya beli kunci di S Hardware, gemboknya 4, kuncinya 1 loh. Jadi satu kunci buka 4 gembok. Apa yang tidak ada kesamaannya satu dengan yang lain? Orang berkata itu adalah salju, ya salju, snowflake. Kalau kamu lihat snowflake di dalam mikroskop, satu snowflake dengan snowflake lain berbeda-beda. Jadi orang buta ini punya kebutuhan yang beda dengan orang buta. Kalau kamu lihat Injil Yohanes pasal 9, Yesus hanya cukup berkata, "Melihatlah engkau." Nah, di mana Alkitab mengatakan Tuhan Yesus sebagai Mesias, kalau dia datang di tengah-tengah orang Israel, dia akan menyembuhkan begitu banyak penyakit. Kalau kita lihat ya, di buletin doa, banyak orang sakit. Dari kepala sakit sampai kaki. Sakitnya bisa sakit tidak bisa dengar, tidak bisa bicara, buta, ya. Kemudian pincang, nggak bisa jalan, kulitnya kusta. Ya, 10 orang kusta disembuhkan Yesus, dan wanita mengalami pendarahan bahkan mati. Begitu banyak penyakit. Dan Yesus sembuhkan semua penyakit itu. Coba kita lihat nubuatannya sudah dicantumkan loh, yaitu dalam kitab Yesaya 29:18. Yesaya 29 ayat 18. Yesaya asua nyisit kiu conga sifat siat. Ayat ini tidak boleh kita tidak tahu, ayat ini tidak boleh kita tidak ingat apa artinya. Ayat 18. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar ya perkataan sebuah kitab, dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat. Kenapa orang buta matanya disembuhkan? Supaya dia bisa membaca firman. Kita banyak memang mata jasmani tidak buta, tapi rohani kita buta. Kita tidak membaca firman. Banyak kita punya telinga, tapi telinga rohani kita tuli. Mendengarkan khotbah membuat kamu tidur. Kamu suka dengar yang duniawi. Mata kamu suka nonton yang duniawi. Kalau disuruh membaca Alkitab menjadi tidak menarik.
Itu perlu disembuhkan Yesus. Jadi mata rohani buta dicelikkan Yesus. Di sini orang itu bukan hanya buta mata jasmaninya, mata rohaninya juga disembuhkan. Yesus mengatakan, melihatlah engkau, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini kata yang paling penting loh. Iman kamu sudah menyelamatkan engkau. Dan nubuatan Yesaya 29 ayat 18 ini dikatakan oleh Nabi Yesaya kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus melayani loh. Jadi sering saya katakan ada 300 nubuatan tentang pelayanan dan kehidupan Yesus di perjanjian lama digenapi di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 300. Nah, kita lihat di sini Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan fisik orang itu yang buta, tetapi mata rohaninya, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Nah, sekarang banyak orang ditipu oleh pendeta-pendeta gereja. Ada pendeta mengatakan dia bisa meningking COVID, ya kan? Seperti Yesus meningking badai. Itu adalah bohong, itu adalah tipuan. Banyak pendeta mengatakan dia bisa berdoa, orang lumpuh bisa sembuh. Itu juga bohong. Karena mujizat-mujizat di Alkitab, ya, mujizat-mujizat itu nggak ada di luar Alkitab. Kalau kamu ya mau belajar mujizat, hanya dicatat di sini. Ada zamannya lagi. Zamannya adalah zaman Musa Yosua, kemudian zaman Elia Elisa, dan zamannya Tuhan Yesus dan para rasul. Waktu Yesus naik ke sorga, para rasul sudah mati. Tidak ada lagi satu pun orang punya karunia melakukan mujizat. Nggak ada lagi. Tidak bisa lagi kita dalam nama Yesus mengusir setan. Nggak bisa lagi. Yang ada sekarang adalah anugerah mengabarkan Injil, anugerah mengajar firman Tuhan, dan mendirikan gereja perjanjian baru. Itu adalah amanat agung yang ketika para rasul sudah mati masih terus berlangsung dan harus dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan Yesus di perjanjian baru. Jadi dia yang pertama derita. Walaupun menderita, Allah izinkan ya untuk menaikkan ya kelas kerohanian kita. Yang kedua, kalau kita menderita, jangan lupa doa, doa, doa. Orang yang paling banyak berdoa di sejarah gereja itu namanya Josh Muller. Dia punya ribuan doa, dan doa-doanya Tuhan jawab. Satu doanya, ketika mereka mau makan panti asuhan, tidak ada makanan di depan mereka, dan mereka tiba jam makan, Josh Muller memimpin mereka berdoa. Josh Muller orang Jerman, tapi dia melayani di Inggris. Ketika mereka berdoa untuk makan, setelah amin, bel pintu berbunyi, dan mereka buka pintu. Ternyata orang mengantarkan makanan untuk anak-anak yatim. Saya percaya doa-doa kita sekarang juga dijawab oleh Allah. Jangan lupa kita berdoa supaya orang bisa percaya Yesus, dan kita lakukan pengabaran Injil. Kemarin kita pergi mengabarkan Injil dengan 3 tim, dan timnya saudara Julimin sampai harus dikejar oleh anjing. Ada 3 ekor anjing yang galak mengejar mereka, tapi mereka puji Tuhan dilindungi, tidak digigit anjing. Mereka sampai kepada perumahan yang ada di Gang Patria. Mereka masuk ke situ dan membagikan traktat. Dan puji Tuhan, pagi ini ada 1 bapak dan 1 ibu dengan 1 anaknya, pertama kali datang ke gereja. Jadi kalau orang buta ini, kalau bukan Yesus yang datang pada dia, tidak mungkin dia ketemu Yesus. Sekarang banyak orang buta di Pontianak, banyak orang buta di Kubur Raya, di Siantan, di seluruh dunia, di Singapura, di Malaysia, di mana-mana banyak orang buta rohani. Kalau Yesus tak datang ke sana, matanya tak akan pernah melihat. Jadi tidak bisa kita hanya berkhotbah dari mimbar ini saja. Kita harus keluar seperti Yesus, keluar Yeriko lama, masuk Yeriko baru, nanti dia masuk Yerusalem dan dia disalibkan. Sebelumnya dia sudah 3 kali keliling. Seperti tukang jajak. Saudara Julimin pernah jajak bukan? Kamu gunakan ya, teknologi jajak untuk mengabarkan Injil. Saya waktu kecil pernah jual pisang goreng juga.
Kalau teknik-teknik itu kita pakai untuk mengabarkan Injil. Saya percaya Tuhan akan membawa banyak jiwa percaya Yesus. Jadi orang buta ini didatangi oleh Yesus tuh. Kalau bukan Yesus yang mendatangi, nggak mungkin orang berdosa bisa percaya. Sekaranglah kita, kamu, saya, mari ya, dalam masa-masa ini kita pergi pada kesempatan tertentu mengabarkan Injil Tuhan Yesus kepada begitu banyak orang, supaya mereka bisa percaya Yesus. Yang terakhir, derita, doa, kemudian derita diganti sukacita. Dan ketika sukacita kekal itu Tuhan Yesus berikan pada orang itu, pada saat itu juga mata mereka melihat, dan mereka di sini mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil memuji, memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Derita, doa, derita diganti sukacita karena orang itu sudah percaya Yesus. Bukan hanya matanya mereka bisa melihat, mata rohani mereka juga bisa melihat. Dan mereka memuji Tuhan Yesus, dan rakyat yang melihat hal seperti itu juga memuji Tuhan Yesus. Dan yang terakhir adalah doksologi. Ku, kiu, koi, songti koi leo pun sika lu, sika oi kam chia, song sika anan kam chia. Seringkali kita lupa ya mengucap syukur ya. Banyak hal membuat kita tidak mengucap syukur. Tapi kita bersyukur di sini. Kedua orang buta, satu di antara mereka bernama Bartimius, mereka memuji-muji Allah. Ciri khas orang Kristen adalah memuji Tuhan. Satu di antara banyak ciri khas adalah memuji Tuhan. Kalau kamu amati ya, lagu-lagu dunia itu memberi manusia kesedihan, pesimistis. Ya, ada penyanyi yang paling terkenal yang sudah mati, namanya Didik. Itu gelarnya apa? Broken heart, ya kan? Kalau kamu ikut dia, kamu terus broken heart gitu loh. Tapi kalau kita melihat ya dalam pujian orang Kristen, itu orang memang dulunya broken heart. Tetapi ketika Yesus tolong, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Dari orang yang berpengalaman seperti itu, orang yang di dunia ini dibelenggu dosa, mata rohaninya buta, disembuhkan karena kita kabarkan Injil Yesus kepada mereka. Orang itu menjadi orang yang paling berbahagia di bumi. Dan bukan hanya mereka bisa memuji Tuhan, dan rakyat yang melihat hal itu juga memuji Tuhan. Pertanyaan sekarang, kamu sudah percaya Yesus, kamu sudah memuji Tuhan, kamu bisa nggak membawa orang lain juga memuji Tuhan? Jangan jadi orang Kristen yang egois. Kalau Yesus sudah menolong kamu, menyelamatkan kita dari belenggu dosa, menyelamatkan kita dari bahaya api neraka. Sekarang kita menuju surga yang paling mulia. Selama kita berjalan di bumi, gunakanlah mulut kita, gunakanlah kaki kita, membawa berita tentang Yesus. Seperti Yesus menyuruh orang itu kan, membawa orang itu kepada dirinya. Mari kita kerjakan. Gandeng sebanyak-banyak orang bertemu dengan Yesus. Kalau orang bertemu Yesus, problem apapun hidupnya, krisis apapun hidupnya, Tuhan Yesus ganti dengan sukacita. Tadi saya katakan iblis suka lempar warna hitam, membuat hidup kita itu gelap. Tapi Yesus bisa membuat menjadi apa? Indah seperti warna pelangi. Me, ji, ku, hi, bi, niu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Hidup yang indah di dalam Tuhan Yesus. Ada dua orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari, mengemis di pinggir jalan, derita. Pada satu hari Yesus melalui. Bagaimana Yesus melalui? Melalui kita. Bawa berita bahwa Yesus bersedia bertemu dengan siapa saja. Yesus tidak pernah menolak orang berdosa yang mau bertobat. Tapi ingat, mereka tidak akan ketemu Yesus kalau bukan murid-murid Yesus yang membawa orang itu ketemu Yesus. Bisa saja lewat rekaman ini mereka mendengarkan ketemu Yesus, bisa saja. Tapi
yang paling pasti seperti Yesus, keliling kota, keliling desa, kabarkan Injil supaya orang percaya Yesus. Derita, doa mau di stop, jangan stop, terus doa seperti orang batuk, yang tak mau berhenti-henti itu. Tidak ada obat batuk yang bisa mengobatinya. Ya batuk sekarang, batuk lagi, seperti doa. 1 Tesalonika 5:17. Derita, doa, derita pasti diganti ya, oleh Yesus menjadi sukacita. Orang ini yang buta mendapatkan sukacita karena apa? Matanya bisa melihat. Dan mereka sekarang apa? Menjadi orang yang senantiasa memuji Tuhan. Jadi kita bersyukur di gereja kita, memuji Tuhan itu mengalami perkembangan kan. Dulu kita hanya punya KPPK, Borneo Revival Hymn. Nah sekarang kita punya Revival Hymn and Choruses yang dikompil oleh Dr. S. Hato. Kita bisa pelajari. Nanti kita juga bisa punya pujian dalam bahasa Mandarin. Karena sekolah kita kan trilingual, kita perlu ya nyanyian bukan hanya Indonesia, Inggris juga Mandarin. Ya, Tuhan ingin mendengarkan pujian ya, dari setiap bahasa yang kita miliki. Kalau kamu bahasa Dayak, buatlah lagu-lagu dalam bahasa Dayak, biar kalau kita masuk kampung kita nyanyikan lagu-lagu Tuhan Yesus dalam bahasa Dayak, bahasa Iban kan. Ya kan, menarik kan? Kalimantan begitu banyak orang Dayaknya. Kemudian saya pernah kirim video lagu Kristen bahasa Madura kan? Bahasa apa? Madura. Bahasa Jawa, bahasa Hakka, Teochew Pontianak, Hakka Pontianak, Hakka Singkawang. Dia mau semua kita ya memuji Tuhan seperti orang buta. Kalau kita bisa memuji Tuhan, kita mengajak orang percaya dan rakyat juga ikut memuji Tuhan. Derita, doa, duka, derita diganti dengan sukacita, dan orang seperti itulah yang terus-menerus ya doksologi memuliakan Allah. Ku, kiu, koi, kamcia, sika chongko, janmicu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kebaktian matahari terbenam. Kami dapat belajar tentang mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Kami bersyukur malam ini, buta jasmani Engkau sembuhkan, buta rohani pun Engkau sembuhkan. Ya Bapa, di antara kami yang sudah Engkau sembuhkan buta rohani kami yang bisa membaca firman-Mu, kami mau ya Bapa, Roh Kudus-Mu memberikan kami semangat untuk mengabarkan berita tentang Tuhan Yesus yang bisa menolong siapapun yang dalam penderitaan, sehingga derita bisa diganti oleh Yesus menjadi sukacita abadi, yaitu keselamatan dalam Tuhan Yesus yang sudah mati untuk dosa kami, yang sudah bangkit dan darahnya bisa menghapus dosa semua manusia. Ya Bapa, kiranya kami juga dijadikan sebagai orang Kristen yang senantiasa memuji nama Engkau. Dalam keadaan apapun kami mau selalu memuji nama-Mu. Itulah kekuatan yang Kau berikan pada kami. Demikianlah ya Bapa, doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pujian kita yang terakhir 198 kita nyanyikan dengan berdiri. Setelah itu Bapak Pendeta Phang akan menaikkan doa berkat. Tuhel si ko jit pak kiu si pat siu, Yesus datang. Jit pak kiu si pat siu. 198. Kita berdiri, kita menyanyi pujian ini. Jit pak kiu si pat siu. Yesus datang. Jasujit loh ya. Then Jesus came. 198. Seorang yang duduk di tepi jalan, buta mata tak dapat melihat, dan hidupnya di dalam kegelapan. Yesus datang, celiklah matanya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Orang-orang yang dirasuk kuasa iblis berdiam di kuburan sendiri.
Dia tertawan, tersiksa tak berdaya. Yesus datang, ya dibebaskannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang mengubah semuanya. Seorang yang mengidap sakit kusta, timpang tuli, tak dapat bicara, dibelenggu penuh penderitaan. Yesus datang, ya disembuhkannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap derita menjadi sukacita. Yesus datang mengubah segalanya.是个人人站错，是个爱梁书有圣经里面所应许的祝福。当然，我主耶稣基督恩惠、天父上帝的慈爱、聖靈的感通與交通，常常與眾弟兄們同在，從今時一直到主耶穌基督天意再來。阿門，阿門頌。將錯滅多三非人上帝祝福大家，最後是個來創人做師傅。